Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan di hari ini Ananda masih dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran yang diberikan oleh Ustadz. Baik Ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Namun sebelum kita lanjut pada materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi Ananda yang soleh dan soleha yang berada di rumah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. A. Latihan daya tahan dan perbaikan postur tubuh. 1. Latihan awal. Untuk mencapai daya tahan tubuh yang baik, serta untuk memperbaiki otot tubuh, terutama lengan, bahu, dan tungkai, maka diperlukan tahap-tahap latihan berikut. A. Pemanasan. Pemanasan biasa disebut dengan warming up. Semua program latihan harus dimulai dengan tahap ini. Otot yang telah siap akan lebih baik mengikuti latihan inti daripada otot yang masih dalam keadaan relaksasi atau tidak siap. Tujuan dari pemanasan adalah 1. Mempersiapkan otot yang akan digunakan saat latihan. 2. Meningkatkan detak jantung. 3. Meningkatkan suhu tubuh. 4. Meningkatkan sirkulasi darah. 5. Mempersiapkan sendi untuk melakukan aktivitas latihan. 6. Mengurangi risiko cedera. Dan yang ketujuh, meningkatkan performa latihan. B. Latihan inti. Tahap latihan inti dilakukan dengan kekuatan tenaga yang besar agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan C. Pendinginan. Pendinginan biasa disebut dengan cooling down. Pada tahap ini, latihan dilakukan dengan intensitas secara bertahap sehingga tubuh akhirnya kembali kepada keadaan semula. Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita memasuki latihan utama, kita sebaiknya melakukan berbagai gerakan-gerakan pemanasan. Latihan pemanasan ini merupakan gerakan ringan yang bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh sebelum melakukan latihan utama. Ada berbagai gerakan ringan yang dapat kalian lakukan sebagai latihan pemanasan kali ini, yaitu sebagai berikut. Gerakan pemanasan pertama. Cara melakukan: berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, luruskan kedua tangan ke depan, ayun-ayunkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan. Lakukan 2 kali 8 hitungan. Gerakan pemanasan kedua. Cara melakukan: berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, angkat kedua tangan ke atas, miringkan badan ke kiri dan ke kanan. Lakukan 2 kali 8 hitungan. Gerakan pemanasan ketiga. Cara melakukan: berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, angkat kedua tangan ke atas, bungkukkan badan ke bawah, ayun-ayunkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan. Lakukan 2 kali 8 hitungan.
2. Latihan berangkai. Kualitas fisik, motorik, dan sikap tubuh dapat dilatih dan diperbaiki melalui berbagai cara. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas fisik dan sikap tubuh adalah melalui latihan berangkai. Latihan berangkai adalah salah satu bentuk latihan yang terdiri atas beberapa gerakan yang berbeda di setiap posnya. Setiap peserta diharuskan melakukan gerakan-gerakan tertentu pada setiap pos. Latihan berangkai bermanfaat untuk melatih kelincahan, kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan sebagainya. Kita dapat memberi variasi gerakan untuk setiap posnya, bergantung pada tujuan latihannya. Misalnya, kita akan melatih kekuatan dan kelincahan, maka gerakan yang harus dilakukan peserta adalah pos 1, melakukan lari di tempat. Pos 2, melakukan lari naik turun tangga. Jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait. Pos 3, melakukan gerakan push up. Dan gerakan-gerakan ini dapat kalian variasikan sesuai dengan kebutuhan Ananda yang soleh dan soleha. Yang harus kita perhatikan sebelum melakukan latihan berangkai adalah yang pertama, kita harus menyiapkan lapangan dan alat-alat yang akan dipergunakan untuk latihan. Yang kedua, kita harus menjelaskan bentuk latihan dalam setiap pos. Misalnya, pos pertama melakukan lari di tempat, pos yang kedua melakukan lari naik turun tangga, dan pos yang ketiga melakukan gerakan push up. Yang ketiga, menentukan jumlah ulangan gerakan yang harus dilakukan dalam setiap pos. Misalnya, melakukan lari di tempat dengan hitungan 10 kali. Melakukan lari naik turun tangga dilakukan sebanyak 5 kali, dan melakukan gerakan push up dilakukan sebanyak 5 kali. Yang keempat, setiap siswa diberi kesempatan untuk melakukan gerakan pada tiap pos dan menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dan yang kelima, siswa diberi kesempatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu latihan untuk daya tahan. Baik Ananda yang soleh dan soleha, itulah tadi sedikit materi tentang kebugaran jasmani. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan melalui video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi Ananda semua yang berada di rumah. Dan apabila ada kesalahan yang ada pada video pembelajaran, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.